pembelajaran selama 1 jam ini ya, dimana pembelajarannya cukup mudah. Jadi ibu cuma akan menggali aset-aset yang ada di sekolah kita ya. Itu merupakan tugas dari CGP. Untuk selanjutnya kita bentuk kelompok dulu ya. Siap? Siap. Bentuk kelompok menjadi 7 kelompok. Mulai berhitung. Berarti diadit Tete ya. Nanti ulangi lagi. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum? 1, 2. Silakan yang dapat nomor 1 di sini, 2 bangku disatukan ya. Nomor 2 di sini. Pindah, tidak usah bawa kapur karena di sini ada tugasnya nanti ya. Kelompok 3 di sini, kelompok 4, 5 sebelah sana. 6, 7. Ayo berdiri. Abi. Next kelompok apa? Ini ya lembar kerjanya, kalian diskusikan. Tiap kelompok itu akan berbeda-beda. Tugasnya kalian akan menggali aset-aset di sekitar sekolah ini ya. Kan banyak aset-aset yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Kalian untuk belajar, kalian belajar tidak cuma di kelas saja ya. Kalian bisa belajar, contohnya diajak sama gurunya di masjid ya. Belajar agama, PAI ya. Kalian bisa di perpus, kalian bisa di lab. Kemudian kalian bisa di lingkungan melihat berbagai jenis tumbuhan, ya. Gitu. Jadi aset-aset itu nanti kalian gali, cari sebanyak-banyaknya sesuai dengan tugas masing-masing kelompok yang berbeda-beda. Karena aset itu kan bukan cuma lingkungan yang tadi disebutkan ya. Ada aset yang lainnya, aset berupa sumber daya manusianya. Guru kan termasuk aset. Murid juga termasuk aset dan lain sebagainya. Nanti yang tidak mengerti boleh ditanyakan sama ibu ya. Silakan kalian isi. Setelah diisi hasil diskusi dari kelompoknya, kemudian nanti tiap kelompok presentasi di meja masing-masing saja ya sambil diskusi. Martos tugasnya? Ya, itu tugasnya ya. Ibu akan membagikan sesuai dengan kelompok 1 itu aset sumber dayanya. Kelompok 2 ini ya, aset visi. Nih, yang ketiga, 4. Lima, enam ya. Kelompok. Silakan diskusi. Dikat dulu sambil dikat. Terus kamera tolong jalan dulu. Untuk sekarang kita langsung diskusi saja. Cuma mau dari kelompok mana dulu? Boleh tidak berurutan ya. Tinggal menyebutkan yang kalian diskusikan tadi tentang aset apa. Kita nanti setelah disebutkan sama kelompok tersebut, kemudian kita diskusikan. Yang mau pertama atau mau berurutan dari kelompok 1? Berurutan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 tadi yang suruh ibu tentang menggali aset-aset tentang apa? Aset sumber daya. Ya, bagaimana nih? Silakan. Yang pertama, komite. Ya, benar. Ada komite katanya sekolah kita ada komite kan? Ada. Ya, bagaimana strategi pemanfaatannya? Strategi pemanfaatannya yaitu komite menjadi mitra dalam mengambil kebijakan sekolah. Ya. Membuat orang finansial. Ya. Jadi kalau contohnya komite ke sekolah kita biasanya menginformasikan tentang keuangan kepada orang tua, ya. Itu biasanya tugas dari komite. Terus apa lagi nih? Yang kedua tenaga administrasi. Atau kita dikenal dengan apa? Tenaga administrasi itu? TO. Ya, tugasnya apa nih?
Ya, tepat sekali. Kalian semuanya murid. Terus apa lagi? Pejabat pemerintah. Strategi pemanfaatannya. Pejabat pemerintah setempat sebagai mitra dalam melaksanakan program-program sekolah. Pejabat pemerintah setempat. Contohnya apa saja? Yang di sini. Kalau terlalu jauh. Kepala desa. Bisa itu desa ya. Dengan desa, benar. Ibu kepala sekolah masih di lingkungan sini ya. Kalau ibu kepala sekolah, benar. Desa terus apa lagi? Kecamatan, benar. Puskesmas, kepolisian dan sebagainya. Terus selanjutnya nih. Kepala sekolah. Ya. Strategi pemanfaatannya. Kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan dapat menggali, menyusun rencana strategis, mengelola, memanfaatkan, dan mengevaluasi penggunaan sumber daya. Ya, benar sekali. Masih ada? Apa? Guru kan sama dengan murid. Ini faktor yang penting juga di sekolah kan. Bagaimana? Strategi pemanfaatannya, guru mengikuti pengembangan kontroversial berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kolaborasi antar guru, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu ya. Jadi tadi masih ingat yang disebutkan sama kelompok satu? Kedua, administrasi atau TU. Yang ketiga, murid atau peserta didik. Yang keempat, sekolah. Yang kelima, guru. Yang keenam, pemerintahan setempat. Ya. Selanjutnya sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 siapa yang mau menjelaskan hasil diskusinya? Ya, siapa namanya? Andrian. Silakan Andrian. Aset apa? Menjelaskan aset fisik Aset fisik apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita? yang kita diskusikan untuk sarana-prasarana seperti tempat parkir, Iya, benar. ATK, mebeler, sarana IT, CCTV, lapangan PR, kendaraan, dan juga alat-alat kesenian. Itu ada di sekolah kita kan? Ya. Selanjutnya? Strategi pemanfaatannya yaitu sarana prasarana yang lengkap dan digunakan secara tepat akan menunjang proses pembelajaran yang efektif. Ya, jadi sarana-sarana tersebut digunakan untuk proses pembelajaran. Kalian sering belajar gelek? Sering. Kalian sering belajar menggunakan alat-alat seperti proyektor? Ada. Ya. Dan sebagainya. Selanjutnya apa? Untuk sekolah seperti ruang kelas, ruang guru, dan kepala sekolah, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, masjid, dan juga kantin. Ya, itu yang termasuk ke dalam gedung-gedung yang merupakan aset juga digunakan untuk proses pembelajaran. Tadi katanya ada perpustakaan. Kalian sering ke perpustakaan? Sering. Ke ruangan TIK? Sering. Ruang TIK biasanya belajar pelajaran apa? Komputer. Ya, dan sebagainya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Aset sosial. Ya. Yang pertama, lingkungan sosial yang religius. Strategi pemanfaatannya, lingkungan sosial yang religius memudahkan pelaksanaan program sekolah yang religi. Misalnya, pesantren Ramadan, ajudan masuk sekolah atau AMS, PHBI, sholat duha dan tadarus bersama, Jumat Sholako atau Buso. Yang kedua, komunitas alumni. Strategi pemanfaatannya, komunitas alumni menjadi motivator bagi siswa untuk mengajukan studi ke PT, mitra dalam penjaringan siswa baru dalam program PBDB. Ya, itu ya. Yang pertama adalah lingkungan yang masyarakat yang religius. Kalian waktu Ramadan ada kegiatan apa namanya? Pesantren kilat atau pesantren Ramadan. Kalian kan masih tetap sekolah ya? Belajar di sana, belajar agama, kemudian belajar tentang akhlak. Belajar apa lagi? Sholat duha dulu tidak? Kemudian sadar juga? Kemudian pikir bersama? Iya, itu ya kegiatan-kegiatan
Sudah. Selanjutnya kelompok 4. Nanti dulu. Udah berapa menit ini tuh? Si Lamita ke kelompok 4. Siapa yang akan membacakan? Siapa? Namanya? Algi. Ya, Algi. Silakan. Identifikasi aset lingkungan alam. Lingkungan alam. Bagaimana hasil diskusinya? Hasil diskusi dari kelompok kami ada dua. Pertama, taman sekolah. Ya. Strategi pemanfaatan taman sekolah bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk pelajaran program PLH dan biologi. Ya, taman sekolah kita banyak sekali tumbuhannya ya. Banyak. Kalian biasanya mengidentifikasi jenis bunga-bunga tumbuhan biasanya belajar di taman sekolah. Ya, selain itu apa lagi? Yang kedua, dekat ke pantai. Dekat ke pantai kita kan? Berapa waktunya ke pantai? 15 jam. Hah? 50 semenit. Itu kurang lebih 1 jam atau setengah jam kalau pakai motor ya. Setengah jam sampai 1 jam. Biasanya untuk apa pantai di belakangnya? Algit itu strategi pemanfaatannya. Untuk meningkatkan pemahaman konsep pada pelajaran IPA, Ya. bahasa Indonesia, IPS dan lain-lainnya. Ya, jadi biasanya guru-guru tertentu yang ada hubungannya materinya dengan apa? Dengan hal-hal yang ada di pantai ya, membawa siswanya untuk belajar di pantai. Biologi itu sering biasanya ya. Selanjutnya kelompok ini juga sama. Kelompok 5, silakan kelompok 5. Aset politik. Bagaimana nih strateginya? Atau macam-macamnya dulu? Pertama, sekolah. Strategi pemanfaatannya meningkatkan motivasi guru dan siswa untuk berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran, melakukan bekerja keras dan berkontribusi dalam mencapai pendidikannya yang lebih baik. Ya. Yang kedua, status sekolah berdiri dengan akreditasi A. Kita sudah akreditasinya A. Benar. Strategi pemanfaatannya meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan sekolah dengan memiliki status sekolah berakreditasi A. Masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap sekolah dan pendidikan yang lebih berlebihan. Yang ketiga, dekat dengan banyak SMP atau FPS. Strategi pemanfaatannya melakukan promosi untuk meningkatkan daya saing sekolah melalui medsos, kerjasama dengan pemerintah sekolah, komunitas, alumni, kepala pendidikan. Nah, itu ya aset di bidang politik. Salah satu keunggulan SMA kita benar kata kelompok berapa 5 ya, bahwa sekolah kita itu akreditasinya A. Otomatis kalian ke sekolah ke sini itu karena akreditasi sekolah kita adalah A. Benar tidak? Benar. Itu berarti sangat unggul. Selanjutnya kelompok 6. Aset agama dan budaya. Aset agama dan budaya. Yang pertama, aset seni. Hasil karya siswa dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Seperti hasil karya tugas, proyek, dan karya seni dapat dipamerkan di ruang gedung sekolah. Yang kedua, tokoh agama mengadakan kegiatan keagamaan seperti berdoa bersama, pengajian atau acara yang lainnya. Yang ketiga, hasil karya siswa dan guru. Hasil karya siswa dan guru juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan kualitas pembelajaran. Di kita ada ruang kesenian? Ada. Di sebelah mana? Di atas.
ya, ada BOS sama BOP. Itu biasanya kan dari sekolah juga diinformasikan ya, jumlah BOS berapa, BOP berapa itu setiap tahunnya. Jadi itu digunakan untuk kegiatan kalian belajar juga, untuk membeli alat pembelajaran juga ya. Gitu. Nah, berarti sudah beres ya. Ada yang tanyakan? Saya, Ustaz Rena? Ya, jadi ada berapa aset tadi? Ada 7 aset yang semuanya bisa dimanfaatkan untuk kalian belajar. Gitu ya. Jadi sekarang kan tidak ada alasan, contohnya, oh karena tidak ada alat apa, bahan apa, kalian belajarnya cuma di dalam kelas saja ya. Kalian bisa memanfaatkan tadi lingkungan katanya, taman sekolah ya, bisa dibawa kaliannya ke ruang lab, ke perpustakaan, ke ruang TIK kan. Jadi belajarnya tidak melulu di kelas. Itu kan biasanya kalau melulu di kelas bagaimana perasaan kaliannya? Jenuh, terus bosan gitu ya. Jadi kalian sebenarnya sekarang kan kalian itu harusnya menjadi murid yang merdeka, belajar secara merdeka dengan nyaman dan menyenangkan. Itu kan jelas? Ya. Terima kasih ya Ibu tutup untuk tugasnya. Terima kasih kalian semuanya telah aktif, telah membantu Ibu untuk berdiskusi. Untuk selanjutnya silakan kalian belajar seperti biasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sebelumnya kepada ibu guru sama bapak guru di sini yang telah siap membantu untuk melakukan tugas CGP ini. Tapi sebelumnya saya akan membagikan dulu untuk tugasnya, satu orang satu aset. Bagian ya semuanya. Jadi tugasnya di sini Bapak Ibu adalah mengidentifikasi aset-aset dari sekitar lingkungan sekolah kita. Jadi aset-aset itu bisa dimanfaatkan contohnya untuk kegiatan belajar dan mengajar kita juga ya sebagai guru. Jadi untuk meningkatkan proses pembelajaran supaya proses pembelajaran itu menjadi nyaman dan menyenangkan. Jadi pembelajaran itu tidak harus selalu di kelas ya. Jadi kita bisa melakukan contohnya di luar kelas juga, di lab, contohnya di perpustakaan dan yang lainnya. Untuk yang pertama itu aset sumber daya. Ini nanti diidentifikasi sama Bu Mel ya. Apa saja di sekitar sekolah yang merupakan aset sumber daya. Kemudian untuk yang kedua aset apa yang kedua? Fisik ya. Aset fisik itu diidentifikasi sama Ibu Ina. Kemudian yang ketiga aset sosial dicari nanti diidentifikasi sama Ibu Febri. Kemudian aset lingkungan alam sama Bu Kartika. Kemudian aset politik sama Bu Yuyun. Kemudian aset agama dan budaya sama Pak Buka. Kemudian aset finansial sama Bu Piah. Kebetulan di sini juga ada perwakilan dari orang tua yaitu Bu Piah ya, karena memiliki putra ya di kelas berapa putrinya mas? Kelas 10 siapa namanya? Nur Aulia ya. Itu tugasnya. Silakan sekarang 10 menit kayaknya cukup untuk mengidentifikasi aset-aset tersebut. Itu aset sumber daya. Yang pertama adalah aset sumber daya. Dari aset sumber daya ini, bagian yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai pengambil kebijakan yang menggali, menyusun rencana, mengelola pemanfaatan dan mengevaluasi penggunaan sumber daya. Selanjutnya yang kedua adalah guru. Guru itu mengikuti pengembangan keprofesian, kelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kolaborasi antar guru, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang selanjutnya
ketiga ya. Yang ketiga, Yang ketiga itu komite. Jadi komite itu sebagai salah satu mitra yang bisa menjadi pengambil kebijakan sekolah, memberikan dukungan moral dan finansial. Dan yang keempat adalah pengawas. Pengawas itu pun kegiatannya atau pemanfaatnya yaitu melakukan pembinaan kepada warga sekolah. Tas itu adalah tenaga administrasi sekolah. Mereka membantu masalah keadministrasian, kebersihan, dan keamanan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah murid. Murid ini merupakan subjek utama dalam sistem pendidikan karena kalau tidak ada murid tidak akan berlanjut sekolah. Yang ketujuh adalah orang tua. Orang tua perannya berperan penting sebagai mitra sekolah juga dalam mendukung pembelajaran murid. Dan yang terakhir adalah pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah itu sebagai mitra juga masih dalam melaksanakan program-program sekolah. itu ya yang merupakan hasil identifikasi dari Bu Melani, yaitu tentang aset sumber daya. Sudah jelas ya semuanya. Dilanjutkan ke aset yang kedua, Ibu Ina, yang diidentifikasi yaitu aset fisik. Yang kedua itu adalah aset fisik yang terdiri dari gedung sekolah. Gedung sekolah ini terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang PU, laboratorium, perpustakaan, meja, dan kantin. Nah, gedung sekolah ini bertujuan untuk merancang ruang kelas yang nyaman dan kondusif, memanfaatkan dan mengelola setiap ruang dengan baik. Nah, yang kedua ada sarana dan prasarana. Terdiri dari tempat parkir, mebel, wifi, APK, sarana IT, CCTV, lapangan olahraga, kendaraan, dan alat-alat kesenian. Tujuan dari sarana prasarana ini digunakan secara tepat akan menunjang proses pembelajaran yang efektif. Itu hasil identifikasi dari Bu Ina, yaitu aset fisik. Jadi terdiri atas gedung sama sarana dan prasarana. Untuk selanjutnya aset yang ketiga akan dibacakan oleh Bu Fetri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hasil identifikasi aset dalam aspek sosial di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah yang sudah diidentifikasi itu ada dua. Yang pertama itu lingkungan sosial yang religius, di mana untuk lingkungan sosial yang religius ini memudahkan pelaksanaan kegiatan sekolah yang religi dan memiliki karakter yang islami, di mana di sekolah kita sudah terjadi ya Bu kebiasaan seperti sholat duha, kemudian tadarus bersama, kemudian acara yang sering dilaksanakan pas Ramadan ini senakred, kemudian ada juga dengan masuk sekolah. Dan yang kedua yaitu komunitas alumni, di mana untuk komunitas alumni di sini bisa dijadikan motivator bagi siswa dalam melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Alumni di sini berpengaruh terhadap baik buruknya pendidikan kualitas di SMA Negeri 22 Garut dan mitra dalam penjaringan siswa baru dalam program penerimaan peserta didik Garut. Selanjutnya langsung saja ke aset yang keempat, Fatika. Untuk aspek yang keempat yaitu tentang lingkungan alam. Di sini ada taman sekolah dan sekolah kami dekat ke pantai. Strategi pemanfaatannya yang pertama yaitu taman sekolah bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran untuk belajar geomat ya dan biologi. Kemudian untuk konsepnya pada mapel MIPA bahasa Indonesia, IPS dan lainnya. Itu saja mungkin untuk aset Asetnya keempat. Selanjutnya Bu Yuyun, aset yang kelima yaitu aset politik. Ya, untuk aset politik yang dimiliki oleh sekolah kita, pertama sekolah kita kan statusnya sudah negeri, kemudian akreditasinya sudah A atau unggul, kemudian dekat dengan banyak sekolah ya, ada SMP, ada MTS juga ada, kemudian prestasinya juga alhamdulillah sudah banyak. Nah, strategi pemanfaatannya kita yang pertama itu harus meningkatkan motivasi guru dan siswa. Guru berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran, siswa juga akan bekerja keras meningkatkan prestasi. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah ya, tadi kan karena sudah mempunyai status ya akreditasi A,
terakhir, kita bisa melakukan promosi untuk meningkatkan daya saing sekolah kita, bisa dengan media sosial, melalui medsos, kemudian bekerjasama dengan pemerintah setempat, dengan komunitas alumni juga bisa, dan sesekali kita melakukan pameran. Ya. Selanjutnya aset yang ke-6, Pak Fika ya. Di sini saya mengidentifikasi aset agama dan budaya, dan tadi agak beririsan dengan yang Bu Febri, aset sosial. Jadi di aset agama dan budaya ini pada aspek tokoh agama itu ada mengundang tokoh agama untuk memberikan ceramah dan ajaran agama dan nilai-nilai keagamaannya di sekolah ini. Ya, jadi ajaran-ajaran yang berada di lingkungan sekolah sudah sering diundang oleh pihak sekolah untuk memberikan ceramah di agar siswa lebih dekat lagi dan lebih religius. Ada juga berdoa bersama ketika awal pembelajaran dan akhir. Ada juga pengajian atau literasi yang sering tiap pagi diadakan, yaitu mengaji di tiap kelas sebelum pelajaran dimulai. Lalu yang kedua yaitu sanggar seni. Nah, sanggar seni ini ada di sekolah di lantai atas. Banyak kesenian, banyak juga instrumen musiknya yang sudah tersedia di sekolah kita. Nah, ini dapat menjadi aset yang sangat bagus karena siswa jadi tersalurkan bakat-bakat sendiri. Lalu ada juga hasil karya siswa dan guru. Hasil karya siswa dan guru ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil karya ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran seperti tugas proyek dan karya seni yang dapat dipamerkan di ruang publik di sekolah. Itu aset yang ke-6. Selanjutnya satu lagi ya, aset yang ke-7, yaitu akan dibacakan sama Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mewakili orang tua murid. Kebetulan anak saya sekolah di SMA 22 Garut. Finansial yang ada di SMA 22 Garut yaitu yang pertama mungkin dana dari BOS atau BOP. Yang kedua donatur dari perusahaan perkebunan. Karena di sini tidak ada perusahaannya yang besar, ada juga perkebunan. Di antaranya strategi yang dimanfaatkan di sekolah yaitu penggandaan sumber daya pembelajaran sekolah dapat menggunakan dana untuk membeli buku perpustakaan, alat-alat peraga, perangkat teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada pula sekolah dapat menggunakan dana untuk mengikuti guru dalam pelatihan atau seminar-seminar, yaitu gunanya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para guru. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah memaparkan hasil identifikasinya. Semoga Allah yang bisa membalasnya. Untuk selanjutnya dicukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.